Terdengar suara teriakan, "No, Put, tolong, tolong!" Itu suara Margareta dengan suara Mira. Mereka menggedor-gedor pintu kamar tidur mereka sendiri, seakan-akan pintu itu terkunci, tidak bisa mereka buka. Sontak semua anak-anak yang ada di posko terbangun. Mereka berlari mengejar pintu kamar yang ditempati Mira dengan Margareta dan membuka. Ketika dibuka, pintu itu tidak terkunci, gampang sekali terbuka. Begitu dibuka, Margareta sama Mira ini langsung memeluk teman-temannya yang lain, menangis sejadi-jadinya dengan mengatakan, "Ah, gila, aku tidak sanggup di sini. Ih, aku takut. Apa? Kenapa? Ini tengah malam loh. Jangan bikin orang gaduh. Ada apa?" Margareta dan Mira menceritakan, "Ah, gila, masa iya? Kami tidur di tengah-tengah pocong." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91. Ikuti juga TikTok sebuah kisah misteri official, karena di TikTok banyak kisah misteri, video-video penampakan yang tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya. Buruan follow TikTok sebuah kisah misteri dan Instagram official sebuah kisah misteri. Link sudah saya sematkan di box deskripsi. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke WhatsApp admin yang ada di bawah ini, bisa melalui tulisan atau dengan mengirimkan voice note. Nah, jadi buruan kirim ceritanya. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, kembali sebuah kisah misteri kiriman dari sahabat akan saya bawakan. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 1992. Mas Wisnu yang mengirimkan kisah ini. Beliau menceritakan kejadian yang terjadi di satu wilayah di Jawa Tengah ketika Mas Wisnu dan kawan-kawan tengah melakukan KKN. Bayangkan, di desa tempat Mas Wisnu tengah melakukan KKN, di sana ada sebuah peristiwa yang terjadi di malam Selasa Kliwon. Ada seorang perempuan yang meninggal dunia dengan cara bunuh diri di malam Selasa Kliwon tersebut, yang mana menurut sebagian kepercayaan masyarakat adat Jawa mengatakan, ketika seseorang ada yang meninggal di malam Selasa Kliwon, percaya tidak percaya, arwah dari yang meninggal ini akan mengajak orang lain untuk meninggal dunia. Penasaran seperti apa kengerian, teror demi teror yang dialami Mas Wisnu dan kawan-kawan KKN-nya? Selengkapnya kisah ini hanya saya ceritakan dalam segmen sebuah kisah misteri. Mohon maaf, dalam video ini saya tidak dapat menjelaskan identitas lengkap dari narasumber, tapi nama Mas Wisnu
Ini nama asli dari narasumber kita, yang mana beliau menceritakan kejadian ini berlatar waktu di tahun 1992 dan kejadiannya ini di satu wilayah di daerah Jawa. Nah, diceritakan di tahun 1992 pada saat itu, Mas Wisnu ini bersama 10 rekanannya ini tengah melakukan KKN di satu desa. Jadi ada 11 orang yang KKN di desa tersebut. Jadi seperti biasa sebelum KKN, mereka ini riset dulu. Mereka ini mencari dulu tempat yang tepat, tempat yang mau menerima anak-anak KKN. Karena di masa itu KKN memang masih dibatasi jumlah pesertanya. Jadi tidak kayak di tahun 2000-an lah kita katakan ya. Di tahun 2000-an itu peserta KKN itu bisa mencapai 40 orang. Jadi setidak-tidaknya ada 20-25 orang sampai 40 orang peserta KKN dalam satu posko atau dalam satu pos. Nah, di masa tahun 90-an, tepatnya di tahun 92, ini dibatasi maksimal 15 orang. Dan kebetulan tim dari atau kelompok KKN dari Mas Wisnu ini hanya berjumlah 11 orang, 5 perempuan, 6 laki-laki, termasuk Mas Wisnu. Jadi mereka berkoordinasi, saling mencari, saling meriset di mana wilayah yang bisa kita jadikan lokasi KKN. Nah, Mas Wisnu beserta teman-teman KKN-nya ini mendapatkan kalau ada satu daerah yang bisa dijadikan tempat KKN. Beberapa orang yang mengetahui tempat itu juga sudah riset, sudah minta izin dengan kepala desa, dan sudah mendapatkan juga satu rumah yang akan mereka tempati menjadi posko. Tinggal mereka menentukan hari, melakukan persiapan untuk memulai kegiatan KKN di desa tersebut. Nah, dimulailah di sini. Mas Wisnu yang dipilih sebagai wakil dari ketua tim KKN ini mencoba untuk kembali mendatangi tempat yang akan dijadikan lokasi KKN ini, sekaligus mempersiapkan segala administrasi, segala sesuatunya lah, perizinan, terus biaya posko ini dipungut berapa, terus di sana juga mereka ini dibimbing sama siapa, dan itu harus lengkap laporannya untuk di universitas ya. Dan laporan yang lengkap seperti itu ini akan membuat keluarga dari anggota KKN ini pastinya tenang untuk melepas anak-anak perempuannya, anak-anak gadis untuk ber-KKN ditemani dengan teman-teman laki-laki. Nah, alhamdulillah di posko tersebut ini tidak jauh dari si pemilik tempat posko. Jadi posko yang dipilih atau posko yang ditunjuk lah, ini ada dua pilihan. Pertama, balai desa. Ketika disurvei di balai desa, maaf cakap ya, balai desanya agak sedikit horor dan kamar mandinya tidak ada. Jadi walaupun menginap atau menjadikan posko balai desa tersebut, mandi atau buang airnya ini tetap menumpang di rumah warga yang ada di sebelah posko. Nah, itu akan merepotkan. Dan satu opsi lagi, ada sebuah rumah yang sudah lama kosong, tapi rumah itu selalu dibersihkan sama yang punya, karena yang punya rumah itu bangun rumah lagi di sebelahnya. Jadi bangunan rumah yang ditempati si pemilik rumah ini lebih besar karena keluarganya rame. Nah, rumah yang sederhana inilah yang dikosongkan tapi selalu dibersihkan dan diizinkan untuk dijadikan posko, dan diperbolehkan pula sahabat-sahabat cewek sama cowok gabung karena kamar di situ ada 5. Tapi dengan syarat kalian harus menjaga adat istiadat, adab, perilaku. Jangan pula nanti dibebaskan, diperbolehkan satu rumah laki-laki dengan perempuan, kalian berbuat yang tidak mengotori kampung kami. Semuanya sudah di ACC. Mas Wisnu bersama ketua tim yang bernama Putra ini di hari itu mendapatkan izin segala macam, dan di hari itu juga melihat ada prosesi pemakaman yang mana jatuhnya ketika Mas Wisnu dan Putra ke kampung itu di hari Senin malam Selasa. Jadi jatuhnya yang meninggal ini dimakamkan di malam Selasa, tapi Mas Wisnu Putra ini tidak tahu itu malam Selasa, tanggalan Jawanya tanggalan apa, tapi dia melihat memang ada prosesi pemakaman dan mereka pun tidak terlalu memperdulikan ya, wajar
di setiap harinya, mungkin di kampung-kampung yang berbeda ini ada yang meninggal dan dia juga tidak tahu yang meninggal ini siapa, penyebabnya apa, jenis kelaminnya apa. Jadi ketika mereka mau keluar dari kampung, berpapasanlah dengan orang-orang yang tengah menggotong keranda menuju ke arah yang berlawanan, mungkin mau membawa keranda atau jenazah tersebut ke tempat pemakaman umum setempat. Jadi mereka pulanglah dan memberikan laporan kepada teman-temannya bahwa kita sudah bisa melakukan KKN. Nah, karena persiapan itu perlu beberapa hari, jadi setelah Mas Wisnu berkunjung, survei, mereka menetapkan 3 hari ke depan mereka akan memulai KKN. Jatuhnya mereka datang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis mereka masuk ke lokasi untuk memulai KKN. Nah, info dari Mas Wisnu dari universitas lah tempat mereka berkuliah, ini untuk menuju ke kampung atau ke desa tempat mereka KKN ini memerlukan waktu perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 kurang lebih sekitar 50 menit sampai 1 jam barulah tiba ke sana. Memang wilayahnya cukup terpencil, orang-orang yang ada di sana masih memegang erat adat budaya tanah Jawa. Nah, ketika mereka datang di hari yang sudah ditentukan, tepatnya di hari Kamis, mereka disambut dengan pemuda-pemuda yang ada di sana, tentunya dengan kepala desa, tentunya dengan ibu, bapak si pemilik posko, dan disambut juga oleh pemuka agama yang ada di sana. 11 orang mahasiswa KKN ini diterima dengan hangat di desa mereka. Jadi pagi mereka datang, dijamu di balai desa, acara makan-makan, perkenalan dengan siswa-siswi KKN ini diperkenalkan oleh bapak kepala desa. Siang menjelang sore mereka pun diantarkan ke posko. Nah, yang tahu posko ini bentuknya seperti apa tentunya Putra dan Wisnu, mereka yang sudah survei duluan. Dan alhamdulillah karena rumah tempat posko itu selalu dibersihkan sama yang punya, mereka pun tidak perlu repot lagi untuk bersih-bersih. Tinggal mereka menetapkan kamar mana yang akan mereka tempati, karena kamar yang ada di rumah tersebut berjumlah 5. Nah, cewek-cewek ini rencananya mau diberikan Wisnu 3 kamar biar tidak terlalu sempit, tapi mereka tidak mau. Kalau 3 kamar tentunya salah satu dari mereka harus ada yang tidur sendiri, karena ceweknya kan 5, cowoknya 6. Jadi yang cewek-cewek ini mengatakan, "Ndaklah, kami ambil 2 kamar saja. Nanti ada yang tidur bertiga, ada yang tidur berdua. Kalian aja lah yang lanang-lanang ambil 3 kamar, jadi 1 kamar ditempati 2 orang." Nah, jadi saya perkenalkan ya, nama teman-teman Wisnu yang KKN di sana, yang perempuannya saja. Jadi yang laki-lakinya di sini cuma ada 2 nama. Saya sebut Putra sebagai ketua, Wisnu sebagai wakil. Nah, 5 teman perempuan, salah satunya Sasa, Mira, dan Margareta. 2 lagi tidak saya sebutkan, nanti terlalu banyak, saya pun bingung, sahabat-sahabat pun bingung nanti mendengarkannya. Nah, cuman ada 1 nih, si Margareta ini non-muslim. Jadi satu-satunya anggota KKN yang non-muslim. Mereka pun memulai untuk aktivitas di sore itu. Setelah mereka bebenah, setelah mereka menempati kamar-kamar yang sudah dipilih, yang ciwi-ciwi atau yang cewek-cewek ini menempati kamar bagian tengah. Karena bagian tengah itu dekat dengan dapur, itu dekat dengan kamar mandi. Maklum-maklum lah ya, kalau cewek ini kadang tengah malam atau apa mau ke kamar mandi, jadi aksesnya dekat. Nah, sedangkan yang cowok-cowok ini menempati 3 kamar yang ada di depan. Sekali lagi saya katakan, rumah tersebut berdampingan dengan rumah si pemilik posko. Pemilik posko ini anaknya banyak, ibu bapak yang usianya sudah lebih dari setengah abad. Informasi lagi, kamar mandi yang ada di rumah tersebut ini terletak di luar bagian rumah. Jadi batas terakhir bangunan itu adalah dapur. Kalau mau ke kamar mandi itu keluar dulu dari dapur, keluar lagi ke halaman belakang, baru terdapat 1 kamar mandi yang bentuknya semi permanen tapi bersih.
Lantainya itu sudah disemen, tapi cuman dindingnya saja yang setengah batu, setengah lagi itu masih pakai bilik beratapkan seng. Nah, di samping bilik kamar mandi itu ada sumur yang tertutup. Kebetulan pula sahabat-sahabat, di tahun 92 di tempat itu rata-rata rumah yang ada di sana ini masih mengandalkan sumur pompa, bukan pakai sanyo, bukan pakai jet pump, tapi masih dilakukan manual. Karena dilakukan manual, mereka ini kan laki-lakinya ada 6, jadi yang cewek-cewek aman lah. Jadi mereka ini, Wisnu sama Putra selaku wakil dan tim dari kelompok KKN ini mengatakan, kita kan di sini laki-laki 6, kita bagi tugas. Jadi hari ini yang pompa air aku sama Wisnu, besok 2 lagi, besok 2 lagi, rolling. Nah, jadi setiap cewek-cewek yang mau mandi ini pastilah minta diambilin air sama 2 yang piket untuk ngambil air. Karena lumayan juga sahabat-sahabat, kalau pompa air secara manual, kalau untuk mandi kita orang 11 itu jelas sudah lebih dari 10 ember. Lumayan mompanya, nggak mungkin cewek-cewek yang mompa. Mereka laki-laki lah yang gentleman yang memutuskan untuk mengambil air, dan di sore hari itu sudah ditetapkan. Yang pertama ya untuk piket ini adalah Putra dan Wisnu selaku wakil dan ketua. Mereka ingin mencontohkan ya kayak ginilah kita kerja tim. Nah, sore itu diambillah air. Diambil air, setelah air penuh dalam ember dipindahkan ke dalam bak yang ada di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada bak yang terbuat dari batu ya. Jadi diisi penuh, barulah yang cewek-cewek diizinkan untuk mandi. Mandilah mereka semua. Setelah cewek-cewek mandi, barulah yang cowok-cowok mandi. Nah, ingat, cewek yang tadi namanya saya sebutkan cuman ada 3 ya, sedangkan mereka 5. Siapa saja? Sasa, Mira, dan Margareta. Sasa, Mira, sama Margareta ini tidur sekamar, sedangkan 2 yang lainnya ini tidur di kamar yang terpisah. Nah, di sore hari itu yang nimba air kan ini Wisnu sama Putra. Jadi Wisnu sama Putra menghimbau atau ngasih tahu teman-teman yang cewek, itu air udah penuh. Kalau kalian mau mandi, mandilah sebelum maghrib. Nanti setelah kalian mandi, kami lagi mau mandi. Malam ini kita istirahat, besok pagi kita bangun pagi-pagi, mulai kita bersosialisasi dengan warga setempat. Nah, jadi mandilah yang cewek-cewek. Yang mandi pertama, timnya Mira, Sasa, sama Margareta. Setelah air ditimba penuh, Putra sama Wisnu ini duduk di depan posko ya sembari istirahat lah. Nah, selesai mandi, ini yang cewek 2 lagi baru mandi, barulah yang cowok-cowok mandi. Karena keasikan ngobrol Putra sama si Wisnu di depan, jadi tidak terasa waktu ini sudah masuk malam. Nah, di mana waktu azan maghrib berkumandang, mereka ini masih duduk di depan. Sedangkan teman-teman laki-laki yang lain ini masih bergantian mandi. Jadi kalau teman-teman laki-laki yang lain ini mandinya itu ya nimba air sendiri. Nah, jadi kurang lebih sekitar jam 7:30 lah. Ini Putra masuk duluan. Saya mandi duluan ya. Nih, badan udah enak, gerah, capek pula. Nanti habis ini kita keluar aja anak-anak cari makan, lapar. Nah, jadi dah masuklah si Putra ini, mandilah si Putra. Putra memang mandinya agak lama. Nah, sekitaran jam 8 Wisnu tadi dipanggil sama Putra, buruan mandi, kita mau keluar lagi nih cari makan, anak-anak udah pada siap. Masuklah Wisnu ke dalam rumah, masuk dalam kamar, ambil anduk, ambil perlengkapan mandi. Ini sudah gelap suasananya sahabat-sahabat. Di dalam kamar mandi ini tidak ada penerangan, gelap tentunya. Tapi kalau di sumur ini kan lampu dari bagian dapur itu biasanya masuklah ke tempat sumur ya. Jadi pas nimba air tidak terlalu gelap, tapi ketika mandi pintu ditutup, itu cahaya bias lampu dari dapur tertutup, jadi tidak masuk. Jadi gelap lah suasana di dalam kamar mandi. Yaudah, Wisnu nimba air dulu. Air sudah diisi lagi ke dalam bak. Ketika Wisnu mau terakhir ngangkat ember, ya ember terakhir, tiba-tiba dari depan terdengar salam.
Assalamualaikum. Nak. Assalamualaikum. Nak. Wisnu mendengar itu, tapi ibu-ibu itu kayak nggak ada yang respon ya. Anak-anak yang di dalam nih nggak ada yang respon. Karena Wisnu mendengar, ya ditaruh lagi lah embernya. Masih dalam posisi pakai anduk di leher, Wisnu berlari dari belakang, menghampiri ke arah depan. Ternyata itu adalah ibu yang punya rumah yang dijadikan posko, mengantarkan kopi dan makanan. Jadi ibu ini ditemenin sama anak perempuannya, mengantarkan 2 rantang. Nih, buat kalian nyemil, ada kopi sama ada sedikit makanan. Kalau di sini soalnya kalau malam itu sudah sepi, pasti kalian belum pada makan malam kan? Nih, seadanya ya, ibu kasih, nggak bisa kasih lebih. Nah, mendengar itu, Wisnu ini senang dan Wisnu mencoba memanggil beberapa orang temennya di dalam kamar, tapi nggak ada yang nyaut. Ya sudahlah, Wisnu ambil sendiri, ditaruhlah di meja makan yang ada di ruang tengah. Wisnu nggak terlalu memperhatikan teman-temannya kemana. Dia pikir teman-temannya pada istirahat di kamar, jadi ada yang manggil nggak kedengeran ya. Ya sudah, setelah rantang ditaruh, Wisnu pun kembali ke kamar mandi. Ketika Wisnu mau bawa ember masuk ke kamar mandi, tiba-tiba saja si Sasa ini keluar dari kamar mandi dengan menggunakan kemben kain, dan di bagian kepala Sasa ini terikat anduk. Seakan-akan Sasa ini barusan mandi keramas. Jadi rambut ini dikeringkan dengan anduk yang diikat ke atas kepalanya untuk menutupi rambut atau ngeringin rambut. Nah, Wisnu pun bertanya sama Sasa, kapan pula Sa kamu masuk? Kapan pula kamu mandi? Emang sore tadi kamu nggak mandi? Tapi Sasa sama sekali nggak menjawab. Dia melewati Wisnu cuman sambil tersenyum. Senyumnya manis sekali. Nah, Wisnu pun nggak berpikir yang aneh-aneh. Cuman di hatinya agak sedikit dongkol. Alah, bukannya sore tadi mandi, ini barusan mandi. Pasti air di dalam kamar mandi sudah habis. Nah, jadi air seember yang di tangan Wisnu inilah yang diniatkannya adalah secukup-cukupnya lah aku mandi seember. Dan begitu Wisnu baru mau masuk, baru mau nutup pintu kamar mandi, tiba-tiba si Margareta ini berteriak, tunggu dulu Wisnu, sebentar, aku duluan dong, aku mau buang air. Lagi-lagi Wisnu keluar dari kamar mandi dan kamu ini tahu nggak, aku mau mandi, aku belum mandi nih. Iya sebentar, aku ada urusan di dalam. Mules, itu tadi kamu nggak ngajak si Sasa mandi sore tadi? Sasa udah mandi kok tadi bareng sama aku. Dan langsunglah si Margareta ini masuk ke dalam kamar mandi. Wisnu berdirilah di depan pintu dapur dan berpikir, Sasa kok boros sekali, mandi sore menjelang malam ini 2 kali. Masa iya sih? Sudah mulai agak sedikit berpikir aneh. Nah, ketika Margareta keluar dari kamar mandi, ya Wisnu kembali bertanya, "Tak, Sasa betulan sore tadi udah mandi sama kamu?" "Iya, emang kenapa? Kamu ngintipin Sasa mandi ya?" Nah, Margareta berpikir agak sedikit overthinking ya, dan sekaligus ya guyonan lah, ndak serius-serius amat. Ya, Wisnu cuma tersenyum dan ndak menceritakan apa-apa. Wisnu pun masuk ke kamar mandi, Wisnu pun mandi, dan ketika dia mandi, air yang di bak ini cuma berkurang sedikit, ya sekira-kiranya dipakai sama Margareta lah, sisanya itu masih utuh. Nah, Wisnu sambil mandi sambil mikir, itu Sasa tadi mandinya gimana ya? Itu kelihatan dia keramas, tapi kok airnya ndak berkurang, atau jangan-jangan dia ngisi sendiri. Kalau dia ngisi sendiri pasti melimpah lah air ini. Masa bodoh lah. Wisnu pun mandi, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata di malam itu ketika Wisnu sedang menimba air, teman-temannya yang lain ini pergi keluar. Yang tersisa di posko ini hanya Margareta dan Wisnu. Taunya kenapa? Ya, setelah Wisnu mandi, dia pakai baju rapi, dia masuk ke satu persatu kamar yang ada di sana. Masuk dulu ke kamarnya yang cowok-cowok.
nggak ada orang. Masuk lagi kamar sebelah, nggak ada orang. Ngetok kamar cewek yang di sebelah, yang nyaut yang sebelah sana, suara Margareta. Ngapain no? Anak-anak pada kemana? Dari tadi anak-anak keluar nungguin kamu lama mandinya. Jadi yang tinggal di sini ya kita berdua. Kok kamu nggak ikut? Wisnu nanya sama Margareta. Nggak perutku lagi nggak enak nu, sembelit. Nah, Margareta pun keluar. Wisnu sekali lagi bertanya, jadi yang di sini aku sama kamu? Iya, cuman kita berdua. Anak-anak keluar cari makanan. Nah, Wisnu di sini duduk di meja makan sembari ngeliatin rantang yang dikasih ibu sebelah. Jadi Wisnu bilang sama Margareta, kamu lapar nggak? Kalau lapar tuh makanan tuh dikasih sama ibu. Ibu yang punya posko atau ibu yang punya rumah. Yuk, makan yuk. Wisnu bilang sama Margareta. Ntarlah, bareng sama anak-anak, nggak enak. Dan nggak lama kemudian, anak-anak yang lain pun datang atau pulanglah dari luar dengan wajah cemberut, dengan wajah yang kayak kecewa. Wisnu bertanya, Margareta bertanya, kok wajahnya ditekuk semua? Kenapa? Ya, Putra mengatakan, apes, udah capek keliling kampung. Taunya sepi sekali. Nggak ada siapa-siapa di kampung ini, semuanya pada tidur mungkin jam sekarang. Nggak dapat lah kami beli makanan. Nah, Wisnu mengatakan, nggak usah khawatir nih, kita dikasih makan sama ibu sebelah. Yuk, kita makan rame-rame. Makanlah rame-rame, dan ketika makan, Wisnu ini memperhatikan Sasa tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini Sasa keluar dari kamar mandi, masa bisa langsung pergi? Kalau memang Sasa keluar dari kamar mandi tadi, dia pasti balik ke kamarnya Margareta. Tapi kok Margareta bilang dia udah pergi dari tadi? Mau ditanya, ini kok aneh rasanya. Yaudahlah, makanlah mereka sembari Putra ada nyeletuk satu kalimat yang membuat Wisnu kepikiran. Kalian ngelihat nggak tadi? Orang-orang yang di kuburan itu pada ngapain ya? Masa di kuburan ada orang masang tenda, terus juga ada api unggun, rame lagi. Mereka ngapain ya? Nah, Wisnu nyeletuk, kuburan mana? Itu loh, tempat pemakaman umum yang ada di desa ini. Dan tiba-tiba Sasa pun nyeletuk memotong pembicaraan Wisnu dengan Putra. Sasa mengatakan, iya, ngapain sih? Warga desa sini aneh, kampungnya sepi. Tapi mereka malah kumpul-kumpul, nongkrong lah. Sasa bilang ya, nongkrong di kuburan. Mana rame lagi. Aneh memang orang-orang sini. Nah, Sasa ngomong kayak gitu, ini tidak ada maksud apa-apa ya. Karena Sasa juga tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di kuburan pada saat itu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Sasa, di sini menguatkan Wisnu kalau memang di saat semuanya pergi, yang tinggal di posko ini hanya Margareta dan Wisnu. Sasa yang dilihat Wisnu keluar dari kamar mandi, itu yang menjadi pemikiran Wisnu semalaman. Nah, jadi setelah Sasa mengatakan kalau orang-orang di kampung ini sepi, aneh, begitu juga menurut penuturan Mira, penuturan Putra. Nah, mereka keluar ini berniat untuk mencari makan, tapi makanan tidak ada, karena ada makanan yang diantar oleh ibu yang punya rumah, ibu yang punya posko. Wisnu pun mengatakan, ya sudah yuk, makan bareng kita. Nih ada sedikit rezeki diantar sama ibu sebelah. Nah, terlihat teman-teman ini pada kelaparan semua ya. Mereka pun makan sama-sama. Nah, ketika pas saat makan sama-sama, makan malam lah jatuhnya, Putra terus memperhatikan Wisnu. Wisnu terus memperhatikan Sasa. Jadi kayak tiga orang ini saling connect, tapi belum tahu nih apa yang membuat batin mereka ini connect dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, menurut Putra dia memperhatikan Wisnu yang terlalu memperhatikan Sasa, takutnya nanti ya mereka ini teman ya,
bukan muhrim lah, jatuhnya tinggal di rumah. Putra selaku ketua tim, takutnya Wisnu ini nafsu pula, punya perhatian lebih pula sama Sasa. Karena menurut Putra, Wisnu ini memperhatikan Sasa tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Diperhatikannya di setiap suapan Sasa, itu Wisnu perhatikan terus. Tapi Putra ini nggak tahu, sebenarnya yang dipikirkan Wisnu, Sasa nih kok tiba-tiba ada di posko. Loh, terus kok tiba-tiba tadi dia bilang warga desa aneh, berarti Sasa ini ikut pergi. Itu sebenarnya yang ada di benak Wisnu yang memperhatikan Sasa. Nah, jadi Putra yang sudah agak merasa aneh, ini negur Wisnu. No, makan. Ngapain kamu ngeliatin Sasa seperti itu? Nah, pada saat itulah Sasa ini nyeringai, seringainya tuh aneh. Senyumnya tuh lebar sekali, sembari keluar suara rintihan. Sasa menangis, tapi dari tangisannya bola mata Sasa ini berbalik ke atas, putih semua, dan membuat seluruh teman-temannya ketakutan. Jadi Putra yang melihat itu langsung berdiri, Wisnu pun kaget. Nah, Wisnu sontak mengatakan, inilah yang kukhawatirkan dari tadi. Aku sudah merasa aneh dari maghrib tadi. Aku melihat Sasa mandi di kamar mandi, sedangkan Margareta bilang Sasa pergi sama kalian. Jadi siapa yang kulihat? Sasa terus menangis dan mengatakan, aku mas, aku yang sampean lihat, aku yang sampean ketemu tadi. Dengan seringai tajam, dengan mata yang berbalik, Wisnu, Putra, dan Marta pun bergegas ke rumah ibu yang punya kontrakan atau yang punya posko, meminta bantuan. Keluar semualah warga sekitar dan melihat perilaku aneh yang ditunjukkan oleh Sasa pada malam. Perilaku aneh yang diperlihatkan Sasa pada malam itu fix 100%. Sasa keteguran atau kesurupan di posko pada malam pertama mereka menempati posko KKN di desa tersebut. Nah, kepala desa datang. Ya, kepala desa marah sama Putra, sama Wisnu. Kalian ngapain di sini? Pasti kalian melakukan sesuatu yang aneh. Enggak, Pak. Demi Tuhan, Putra bilang. Kami baru keluar, kami nyari makan, tapi makan nggak ada. Dan kebetulan ketika pulang, ini makanan dikasih sama ibu kontrakan, ibu posko. Kami makanlah. Nah, ketika makan, teman kami Sasa ini berperilaku aneh, ya seperti inilah perilakunya. Nah, si bapak kepala desa pun di sini terperangah. Masa iya? Nah, ditambah lagi di sini kesaksian dari ibu pemilik posko ya, mengatakan kalau kami tadi begitu keluar dari pagar rumah ini, ketika selesai mengantarkan, yo memang melihat Mbak ini pulang sendirian, tapi dia nunduk aja kayak sedang sedih. Kami tegur, tapi Mbak itu melengos saja, ndak menjawab sapaan kami. Yo kami pikir Mbak ini ada masalah sama kalian, kami pun ndak berani ikut campur. Itu kesaksian dari ibu pemilik posko. Nah, awalnya ya, Mira, Marta, dan kawan-kawan yang lain berpikir kalau rumah yang mereka tempati ini angker. Rumah ini ada penghuni gaibnya lah. Tapi si bapak pemilik dan anak-anak yang punya posko mengatakan ndak mungkin. Rumah ini walaupun kosong, setiap hari ketika pagi datang, pintunya kami buka. Yo kami bersihin, kami juga sering nongkrong di sini malam-malam, tidak pernah mengalami satu hal apapun. Nah, orang-orang yang ada di sana pada malam itu sontak berpikir sama. Kalian tadi keliling desa kemana saja? Nah, Putra mengatakan kami muter-muter aja, nyari warung yang buka buat beli makan, dan kami melewati pemakaman. Sontak semuanya di sana terkejut, dan satu persatu mereka yang ada di rumah posko atau rumah tempat si Sasa kesurupan satu persatu meninggalkan tempat itu dengan wajah yang ketakutan. Jadi bapak kepala desa mengatakan ini sebenarnya salah saya juga. Saya lupa mengatakan kepada kalian, kampung kami sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Makanya mungkin kalian merasa aneh, kampung kami sepi, tapi orang ada di kuburan. Nah, Putra pun bertanya sama bapak kepala desa, Pak, apapun Pak, memang apa yang terjadi?
Tapi Pak, walaupun apa yang terjadi di kampung ini, nanti sajalah kita bicarakan. Tolong Pak, ini tanggung jawab saya. Gimana caranya teman saya ini bisa sadar, terlepas dari gangguan makhluk gaib yang merasukinya. Karena Sasa pada saat itu tingkahnya semakin aneh. Dia memberontak, pengen lepas dan pengen kabur dari rumah tersebut sembari menangis dengan seringai tajam. Nah, Bapak Kepala Desa pun mengiyakan, ya sudah, tunggu sebentar di sini, saya panggilkan seseorang, yang mana seseorang itu adalah anggota keluarga dari seseorang yang baru saja meninggal dunia. Nah, disitulah di malam itu semuanya ketahuan apa yang terjadi, apa yang dilihat Wisnu, apa yang dilihat ibu yang punya posko, dan apa yang merasuki Sasa. Datanglah ya seorang bapak-bapak dengan ustadz ya. Jadi bapak-bapak ini orang biasa dan ditemani oleh seorang ustadz. Ini melihat sosok Sasa itu sembari menangis dan mengatakan, "Iya betul, ini anak saya. Ini yang merasuki teman kamu ini anak saya. Nanti saya coba komunikasi apa yang ingin disampaikannya." Nah, jadi sebelum masuk apa yang sebenarnya terjadi, saya jelaskan lagi di sini sahabat-sahabat. 3 hari sebelum mereka menempati posko atau masuk ke kampung itu, Wisnu sama Putra ketika keluar di sore hari ini berpapasan dengan rombongan masyarakat penduduk setempat yang membawa keranda ke arah pemakaman umum untuk menguburkan jenazah seseorang. Itu di hari Senin malam Selasa, yang mana Senin malam Selasa pada saat itu adalah Senin malam Selasa Kliwon. Jadi jatuhnya jenazah yang dimakamkan ini dimakamkan di malam Selasa Kliwon. Menurut primbon, menurut kepercayaan warga sekitar, siapapun yang meninggal di malam Selasa Kliwon, apalagi meninggal secara tidak baik, yang dimakamkan di malam Selasa Kliwon di kampung itu adalah seorang perempuan sebaya dengan Sasa, sebaya dengan anak-anak yang KKN, meninggal karena bunuh diri. Itulah anak perempuan dari si bapak yang didatangkan oleh kepala desa. Alasannya kenapa dia meninggal gantung diri atau bunuh diri? Perempuan ini ditinggal kekasihnya yang sudah lama pacaran dan mereka sudah merencanakan resepsi pernikahan. Anaknya depresi, malu, dan akhirnya gelap mata memutuskan untuk bunuh diri. Nah, dipercaya sahabat-sahabat dari sebagian masyarakat adat yang ada di tanah Jawa, tepatnya di sekitaran wilayah Yogyakarta lah, yang masih percaya kalau malam Selasa Kliwon itu lebih angker dari malam Jumat Kliwon. Dan konon katanya yang meninggal di malam Selasa Kliwon itu apa ya istilahnya, apa yang dikubur, baik itu jasadnya, baik itu kain morinya, baik itu tali pocongnya, ya, kain mori itu kain kafannya, itu banyak diincar oleh penganut-penganut ilmu hitam seperti yang sudah saya jelaskan di intro awal ya. Mereka-mereka yang menganut ilmu hitam ini sangat menginginkan apa yang ditanam, jasadnya kah, jenazahnya diculik atau dicuri, kalau ndak kain kafannya, kalau ndak tali pocongnya, itu digunakan untuk ritual ilmu hitam, untuk sesajen ritual pesugihan bisa, untuk ilmu pengasihan bisa, untuk ilmu kekebalan bisa. Jadi ya memang yang meninggal di malam Selasa Kliwon itu seharusnya ketika malam pertama dimakamkan dijaga, tapi enggak. Warga desa takut dijagain makam perempuan muda yang meninggal gantung diri ini di malam Selasa Kliwon. Jadi di malam pertama dimakamkan, ini ndak ada yang jagain kuburannya. Alhasil keesokan paginya kuburan itu dibongkar, jenazahnya ndak ada lagi. Hebohlah warga mencari, dan ternyata ndak jauh dari pemakaman umum jenazah itu ditemukan sudah tidak ada kain pocongannya lagi, full, maaf dalam keadaan tanpa busana.
Jadi jenazah yang sudah dimandikan, yang sudah disolatkan, yang sudah dikapanin dengan rapi, itu dicuri seseorang yang tidak bertanggung jawab. Seluruh atribut yang digunakan dalam pemakaman seperti kain kapan, tali pocongannya, ini semuanya dicuri. Tinggal jasadnya saja yang ditinggalkan tidak terlalu jauh dari tempat pemakaman. Nah, dari kejadian itu, pihak keluarga di sini terpaksa untuk mengkafani ulang, disolatin lagi dan dikuburkan lagi, dan di malam kedua lah jatuhnya. Jadi malam kedua dimakamkan untuk yang kedua kalinya, baru dijaga oleh keluarga dan warga desa di sini tahu kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu, arwah orang yang meninggal ini akan gentayangan untuk mengajak orang lain lagi, keluarga dekat, tetangga atau kerabatnya untuk ikut mati dengan cara apapun. Jadi bisa ketika orang jalan ini ditakut-takuti oleh arwah tersebut dan terjadilah kecelakaan, meninggal. Bisa juga langsung kontak dengan arwah tersebut, diganggu, disurupin, jadi kesurupan, ini melukai diri sendiri dan meninggal. Bisa juga diteror sampai meninggal ketakutan. Nah, jadi warga-warga yang tahu kalau Sasa ini kesurupan dari wanita yang bunuh diri, itu sudah dibongkar pula kuburannya, kapannya semuanya diambil untuk ilmu hitam, ya jelas si pemilik ilmu hitam ini akan melakukan ritual untuk membangkitkan arwah tersebut. Nah, itulah yang ditakuti warga, dan barulah kejadian yang sudah terlambat, kejadian yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki, ini barulah dijaga kuburannya, dan itulah yang dilihat sama Sasa, sama Putra, sama Mira, dan kawan-kawan lain ketika keluar nyari makan. Dan di pemakaman, ketika mereka lewat, Sasa ini sempat nyeletuk apa yang dikatakannya ketika Putra menjelaskan kepada Wisnu, ada yang aneh di kampung ini, masa orang nongkrong di kuburan. Nah, di kuburan pas lewat, Sasa ini juga nyeletuk, ngomong sama, itu orang ngapain sih? Aneh ya warga kampung ini, nongkrong bukannya di warung atau di pos ronda atau di rumah, ini malah nongkrong di kuburan, kayak nggak ada kerjaan aja. Dan malam itu, pas malam Jumat, malam keempat setelah kematian perempuan yang bunuh diri. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan, Sasa ini ketempelan. Karena apa? Lisannya yang sembarang berkata di saat situasi desa yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika mendengar penjelasan seperti itu, sontak anak-anak KKN yang ada di sana, Putra dan kawan-kawan, ini merasa merinding ketakutan. Apalagi Wisnu yang melihat sosok perempuan yang menyerupai Sasa ini keluar dari kamar mandi dan tersenyum ketika melewati Wisnu pas di depan kamar mandi. Sontak saja Wisnu merasa merinding dan melihat Sasa. Dia merasa iba dan kasihan sekali. Wisnu mengatakan kepada Pak Ustadz yang dibawa ke posko, "Pak, gimana Pak? Cara penanganannya seperti apa? Pak Ustadz minta semuanya, yuk sama-sama kita baca surat Yasin. Sembari kalian baca Yasin, saya coba untuk meruqyah sosok yang ada di dalam tubuh teman kalian. Tapi prosesinya lama sekali sahabat-sahabat. Mendekati tengah malam barulah sosok yang merasuki tubuh Sasa ini keluar, dan begitu keluar Sasa tidak sadarkan diri. Nah, jadi setelah Sasa sadar, Bapak Kepala Desa, Ibu yang punya posko lah jatuhnya, menyarankan Sasa dan anak-anak perempuan ini menginap di rumahnya saja. Kalian jangan tidur di sini dulu malam ini, biar teman-teman kalian yang laki-laki saja ditemenin sama anak saya tidur di sini. Kalian yuk, ibu bawa ke rumah ibu di sebelah, istirahat di sebelah. Besok baru kita cari penyelesaiannya seperti apa. Nah, Sasa pun digotong dalam keadaan tidak sadarkan diri, dibawalah ke rumah si ibu. Menurut penjelasan Mira dengan Margareta, Sasa ini sadar-sadarnya mendekati jam 3 pagi. Baru Sasa sadar, dan dari jam 3 pagi sampai pagi, ya, Sasa ini menangis, tidak henti-henti meminta ibu dan bapaknya datang. Tolong panggil ibu bapakku, aku takut. Perempuan itu mengikutiku. Perempuan yang mana? Mira bilang, "Ih, serem, aku takut. Ibu bapak." Dan keesokan paginya dikabarinlah ibu dan bapaknya si Sasa datanglah
kedua orang tuanya untuk melihat kondisi Sasa dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena orang tua Sasa datang, Bapak Kepala Desa pun di sini tidak bisa lagi menutupi apa yang sebenarnya terjadi di desa mereka. Jadi awalnya Bapak Kepala Desa ini ingin menolak kedatangan mereka karena situasi kampung atau desa mereka ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi meninggalnya almarhumah lah kita katakan, ini setelah mereka ini fix mengiyakan dan diiyakan untuk KKN di desa itu. Jadi seandainya kalau sudah terjadi dulu anak perempuan ini meninggal bunuh diri, kami tahu pula ada tragedi pencurian mayat di sini, pasti saya akan larang kalian KKN di sini. Tapi kan kalian datang ke sini, orang itu sudah meninggal, anak itu sudah meninggal, tidak mungkin pula saya larang. Tidak mungkin pula kalian yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan segala sesuatunya itu kecewa dengan hal kecil seperti ini. Saya rasa, saya anggap ini tidak membesar seperti sekarang. Tapi nyatanya sebelum kalian datang pun warga-warga desa sini sudah banyak yang mengalami teror, sudah banyak yang mengalami keresahan. Makanya dari situ selepas maghrib kami tidak ada yang berani keluar kecuali anggota keluarga dari almarhumah berkumpul di pemakaman untuk kembali menjaga makam tersebut. Tapi rasanya itu sia-sia karena yang dimakamkan itu sudah pemakaman yang kedua kalinya. Nah, ini masih diusut oleh aparatur desa ya. Siapa yang melakukan pencurian, kain kafannya siapa yang bawa, takutnya ini akan berdampak negatif untuk kampung mereka. Tapi sampai saat itu belum diketahui siapa yang mencuri kain kafan tersebut. Nah, mendengar itu, kedua orang tua Sasa di sini ingin membawa anaknya pulang. Tapi Sasa mengatakan, kalau Sasa pulang, gimana Sasa mau nerusin KKN-nya? Toh juga mudah-mudahan ini bisa diselesaikan lah. Jadi keinginan Sasa untuk ibu bapaknya datang itu cuma ingin mengadukan kalau dia takut. Tapi setelah ibu bapaknya datang, rasa berani atau rasa takut dari Sasa ini seketika hilang dan dia yakin untuk meneruskan KKN-nya di desa tersebut. Nah, pada saat itu juga bapak dan ibu Sasa meminta dengan hormat kepada ibu yang punya posko, tolonglah anak saya, kalau bisa itu jangan menginap di sebelah lagi, menginap di rumah ibu saja, terserah mau dikasih kamar yang mana dan kami pun sanggup kalau diminta biaya atau biaya kos selama Sasa menginap di rumah ibu bapak. Nah, ibu bapak pemilik posko di sini mengiyakan, ndak usah kalian bayar, ini tanggung jawab kami. Apalah cuma satu anak perempuan, tapi yang 4 lainnya itu tetap di rumah sebelah di posko. Cuman Sasa lah yang tidur di rumah ibu si pemilik posko. Dah selesailah masalah pada saat itu. Ibu bapak Sasa pun kembali ke tempat kediaman mereka. Hari-hari pun berlanjut, tapi cuman semalam Sasa dan anak-anak posko ini mengalami malam yang tenang tanpa adanya rasa takut. Nah, jadi ini ada 2 kejadian di malam yang sama, di waktu yang sama. Jadi kejadian pertama ini dialami oleh Sasa yang tidur di rumah sebelah, di rumah ibu pemilik posko. Wisnu, Putra, Mira, dan Margareta dan kawan-kawan lain ini tetap tidur di posko di kamarnya masing-masing, dan kejadian itu serentak terjadi. Kejadian apa? Tengah malam di posko itu pintu depan diketuk. Tapi tidak ada suara, ya tidak ada seruan, cuman ketukan saja yang terdengar. Wisnu bangun, Putra bangun. "Nuk, siapa Nuk?" kata Putra. "Tahu, orang desa mungkin." "Bangun yuk." Yuk, keluar mereka dari kamar, buka pintu. Ternyata itu Sasa. Jadi Sasa berdiri dengan pakaian tidurnya itu seperti memeluk sesuatu. Kayak kalau terlihat tuh kayak mukena, karena berwarna putih ya, memeluk sesuatu. Dan ditanya sama Wisnu sama Putra, "Kamu ngapain kesini? Tidur di sana tengah malam kayak gini?"
Sasa tidak menjawab, dia menerobos saja masuk, menerobos Wisnu dan Putra yang berdiri di sisi kanan pintu dan sisi kiri pintu. Lewat begitu saja dan terlihat Sasa yang memeluk sesuatu kayak mukena ini masuk ke dalam kamar tempat Mira dan Margareta tidur. Ya sudahlah, pikiran Wisnu dengan Putra, mungkin di sebelah dia tidak nyaman tidurnya karena tidak ada teman, mungkin ketakutan. Ya sudahlah, yuk kita masuk lagi ke kamar. Pintu depan pun ditutup, dikunci. Wisnu dan Putra pun kembali masuk ke kamar di bagian depan. Nah, tidak lama kemudian, tidak sampai 30 menit, terdengar suara teriakan, "No, Put, tolong, tolong!" Itu suara Margareta dengan suara Mira. Mereka mengedor-ngedor pintu kamar tidur mereka sendiri, seakan-akan pintu itu terkunci, tidak bisa mereka buka. Sontak semua anak-anak yang ada di posko terbangun. Mereka berlari mengejar pintu kamar yang ditempati Mira dengan Margareta dan membuka. Ketika dibuka, pintu itu tidak terkunci, gampang sekali terbuka. Begitu dibuka, Margareta sama Mira ini langsung memeluk teman-temannya yang lain, menangis sejadi-jadinya dengan mengatakan, "Ah, gila, aku tidak sanggup di sini. Ih, aku takut. Apa? Kenapa? Ini tengah malam loh. Jangan bikin orang gaduh. Ada apa? Duduk dulu." Duduklah mereka di atas meja makan. Margareta dan Mira menceritakan, "Ah, gila, masa iya? Kami tidur di tengah-tengah pocong." Gimana ceritanya? Kalian tidur di tengah-tengah pocong. Nah, jadi Margareta menceritakan, dia ngerasa ya, seperti ada yang masuk. Kayak ada yang buka pintu lah. Ditutup lagi. Ya dipikirnya Mira mungkin ke kamar mandi. Ya sudahlah, dia tidur dan Mira pun merasa sama. Dia merasa ada suara pintu terbuka, palingan Margareta ke kamar mandi. Nah, tidak lama kemudian, tidak lama pintu itu tertutup. Mereka ini merasa kalau di kasur mereka kayak ada yang naik. Pas di tengah-tengah. Jadi kasur itu ukuran besar, Margareta di kanan, si Mira di kiri. Jadi tengah-tengah itu memang kosong dan mereka merasa kayak seperti ada yang naik di atas kasur. Ketika Mira melihat ke tengah atau membalik badan, begitu juga berbarengan dengan Margareta berbalik badan, mereka melihat jelas di tengah-tengah mereka itu pocong sedang tidur seperti ini. Siapa yang tidak teriak? Siapa yang tidak ngeri? Ketika mereka teriak, ketika mereka ingin membuka pintu, pintu itu tertahan dan pocong itu mulai bangkit. Jadi dari tidur seperti ini, pocong itu duduk dulu. Duduk dan tiba-tiba langsung berdiri. Pocong itu melayang dari tempat tidur mendekati mereka. Dan yang lebih menakutkannya lagi, wajah pocong itu wajahnya Sasa. Dengan hidung yang disumpel sama kapas ya. Pocong itu mendekat dan wajahnya persis sekali dengan wajah Sasa. Siapa yang tidak ketakutan? Untung saja Wisnu dengan Putra dan teman-teman yang lain cepat terbangun dan membuka pintu. Di tengah malam itulah mereka semua ngetuk-ngetuk pintu rumah ibu yang punya posko. Nah, jadi ibu yang punya posko ini tidak berani bukain pintu. Jadi anak-anak ini berpikir kalau ketukan mereka itu tidak terdengar. Jadi mereka manggil lah, "Bu, Bu, tolong Bu, buka Bu, Bu, tolong Bu, buka Bu." Tapi tetap tidak dibukain pintu. Jadi cuma lampunya saja dinyalain, tek gitu. Terlihatlah dari jendela depan itu ada bayangan orang ramai di dalam rumah memperhatikan siapa yang ngetuk pintu. Tidak dibuka sampai pagi dan membuat anak-anak posko ini kembali masuk ke dalam posko dan memberanikan diri. Masuk lagi ke posko, kumpul rame-rame di meja makan. Dan semalaman mereka itu tidak tidur, ketakutan, celingak-celinguk. Takutnya sosok itu kembali muncul. Nah, jadi yang mengalaminya itu Putra sama Wisnu melihat Sasa ini bangun di tengah malam, masuk lagi ke posko, itu membawa kain putih seperti mukena. Ternyata itu kain kafan. Nah, Margareta dan si Mira melihat sosok itu pakai pocong dan wajahnya wajah Sasa. Pagi-pagi, ibu pemilik posko bersama Sasa yang wajahnya pucat sekali, ini mendatangi posko dan mengatakan, "Dek, mendingan kalian anterin temen kalian ini pulang." "Kenapa Bu?" "Tadi malam kami tinggal di kampung ini itu sudah puluhan tahun. Rumah kami ya, rumah yang kamu tempatin posko ini,
rumah sebelah itu nggak pernah mengalami kejadian menakutkan seperti kejadian tadi malam. Emang kejadian apa, Bu? Kata Wisnu. Nah, si ibu pemilik posko menceritakan. Semalam, anak bungsu kami itu melihat teman kalian ini keluar. Nah, jadi anak bungsu kami berpikir, teman kamu ini nggak betah tidur di rumah ibu. Ya sudahlah. Kebetulan anak ibu ini bangun, dia mau ke kamar kecil. Nah, begitu anak ibu ini kembali dari kamar kecil, masuk ke kamarnya, anak ibu berteriak. Karena di atas kasurnya, teman kalian sudah berbaring dengan pocongan. Nah, begitu anak ibu ini teriak, kami terbangun semua, pocong itu tidak ada. Tapi kami menemukan teman kalian ini sedang duduk di teras luar dengan wajah yang pucat seperti sekarang ini. Ditanya tidak jawab, diajak ngobrol, kayak tidak bisa ngomong, diem aja kayak gini. Kami pun takut. Nah, jadi ya, Wisnu sama Putra ini mengatakan, yo hal serupa terjadi sama kami, Bu. Malah kami sebaliknya, Bu. Kami tengah malam terbangun mendengar suara ketukan. Kami buka pintu, ternyata Sasa. Kami pikir Sasa tidak betah tidur di tempat ibu. Dia masuk ke kamar tempat Mira sama Marta tidur. Kami melihat dia itu bawa kayak kain putih, dipeluknya sama kayak gini. Kami pikir itu mukena. Nah, kami masuklah ke kamar dan tidak lama kemudian Margareta dengan Mira berteriak. Dia melihat persis apa yang dilihat oleh anak ibu. Nah, dari kejadian itu, sahabat-sahabat, teman-teman KKN ini memutuskan, dah yuk kita balik yuk. Mumpung kita KKN di sini baru sebentar, ini bukan urusan kita. Takutnya ini akan berdampak negatif untuk Sasa dan kita juga di sini. Bisa bahaya. Ibu pemilik posko pun juga mengatakan, ya sudah lebih baik kalian baliklah. Ya kalian cari tempat KKN tapi tenangkan diri dulu. Biar urusan di kampung ini kami selesaikan secara adat. Kami selesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga almarhumah yang meninggal. Ini bukan urusan kalian. Kalian cuma ikut kecampuran saja atau ya ketempelan sajalah dari permasalahan yang ada di kampung kami. Nah, Bapak Kepala Desa pun dipanggil, keluarga dari almarhumah pun dipanggil. Sasa pada saat itu, saat keluar dari kampung itu, ini masih dalam keadaan yang linglung. Jadi setibanya di rumah, Sasa ini pun pemulihannya kurang lebih 10 hari. Terus ya dibawa ruqyah sama ibu bapaknya sampai Sasa ini betul-betul sadar dan menceritakan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya. Jadi dari awal Sasa pulang dari malam itu melewati kuburan dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas saya, ngapain sih orang kampung ini? Ya kayak tidak ada kerjaan aja, nungguin kuburan atau nongkrong di kuburan. Nah dari situ Sasa ini sudah mulai merasa aneh, badannya itu enteng sebelah. Kayak dia melangkah kaki kanan itu enteng, tapi melangkah kaki kiri itu berat. Dan badannya itu pun condong ke bagian yang berat. Nah, ketika makanlah puncaknya. Ya, Sasa ini kayak ngeblank begitu saja. Yang di hadapannya itu cuma seorang perempuan. Perempuan itu menangis dan mengajak Sasa untuk pergi. Temanin aku. Kamu harus temenin aku. Kamu harus ikut aku pergi. Temenin aku. Cuman itu yang didengar Sasa tanpa dia sadar itu sosok siapa, suara siapa. Dia tidak mengenali wajah yang dilihatnya, tapi jelas wajah itu penuh kesedihan dan menakutkan. Nah, jadi 10 hari pemulihan, sosok itu akhirnya hilang dari pandangan Sasa dan alhamdulillah Sasa dapat kembali normal. KKN di desa itu pun dihentikan. Mereka sempat mengundur KKN-nya dan kembali merencanakan KKN, tapi mereka ini pisah. 11 orang ini tidak satu kelompok lagi. Mereka tidak mau kejadian serupa terjadi. Nah, akhirnya Wisnu pun ini selesai dalam masa perkuliahannya, dan itulah pengalaman misteri yang dialami Wisnu. Jadi sahabat-sahabat kalau mau tanya gimana kejadiannya atau penyelesaiannya teror di kampung itu, Wisnu tidak mengetahui gimana karena Wisnu tidak pernah lagi mengulang masuk ke kampung itu. Dia kapok.
dia takut. Cukup kejadian itu terjadi sekali, jangan sampai amit-amit di anak cucunya terulang kejadian yang mengerikan seperti itu. Dan dari apa yang diceritakan oleh Wisnu ini, kita dapat membuktikan, nah itulah sebuah kisah misteri, sahabat-sahabat, dapat membuktikan sebuah fakta dalam sebuah realita, bukan menutup-nutupi fakta untuk menceritakan sebuah kisah misteri. Faktanya seperti itu. Malam Selasa Kliwon lebih mengerikan dari malam Jumat Kliwon. Yang meninggal di malam Selasa Kliwon itu dapat mengajak orang untuk ikut mati. Sasa ini diajak untuk ikut perempuan yang mati bunuh diri yang dikuburkan di malam Selasa Kliwon. Dan jangan pernah sepilih jika keluarga kita ada yang meninggal di Selasa Kliwon, kami lebih takut lagi, takut dia keluar dari kuburan menghantui kami. Lebih takut lagi sebenarnya kalau makam itu tidak dijaga. Ada yang mengganggu, ada yang mencuri, seperti kejadian di desa tempat Wisnu KKN di tahun 1992. Wallahualam bisawab, penyelesaiannya seperti apa, kita doakan saja. Semoga almarhumah yang kain kafannya full itu dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang pastinya orang itu memiliki hajat dalam pelaksanaan ilmu hitam. Semoga saja arwah almarhumah dapat tenang dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini terulang. Nah, jadi terima kasih untuk sahabat misteri yang telah mendengarkan kisah ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya, terima kasih. Dan untuk sahabat yang sudah berdonasi, terima kasih. Sedikit atau banyak donasi yang sahabat berikan, itu bukanlah ukuran dalam kita bersedekah. Dan alhamdulillah, apa yang sahabat titipkan sudah mulai kami salurkan. Jadi kemarin kami mulai kembali lagi aktif di Jumat Berkah ya. Dan ini sedikit ada cuplikan kami berbagi di salah satu pesantren yang mandiri. Jadi cukup unik juga nih cerita pesantren ini. Jadi ada seorang ibu hajah yang namanya tidak mau disebutkan lah ya. Bukan tidak boleh ya, tidak mau disebutkan. Ini bernazar, anaknya sakit. Ketika anak aku sembuh nanti, aku ingin mendirikan satu pondok pesantren mandiri dari hasil usahanya, dan kepingin anak-anak yang kurang mampu, yang tidak mampu untuk biaya sekolah itu dapat mengecam pendidikan yang sesuai dengan taraf pendidikan masing-masing di pondok pesantren yang dikelolanya secara mandiri. Nah, itulah pondok pesantren itu yang selama ini kami support dengan memberikan sedikit rezeki, bantuan, bahkan makanan. Kemarin seperti yang ada di cuplikan ini, kami berikan bantuan makanan, dan alhamdulillah kemarin ada sekitar 70 pack makanan kami antarkan dan sudah diterima, dan insya Allah donasi yang sahabat berikan itu akan bermanfaat sekali. Nah, untuk proyek rumah tahfiz sahabat misteri itu sekarang sudah dalam perencanaan pembebasan lahan. Semalam saya sudah bertemu dengan pemilik tanah, dan insya Allah beberapa hari lagi kami akan survei dan mengukur berapa lahan yang akan saya ambil untuk mendirikan rumah tahfiz. Update-nya nanti akan selalu saya berikan insya Allah. Untuk sahabat yang ingin berdonasi, kami kembali membuka donasi untuk rumah tahfiz. Nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini, hubungi saja. Donasi sahabat akan kami terima untuk pembangunan rumah tahfiz. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih atas support sahabat semua. Salam sahabat misteri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.